Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Sadaqallahul 'azim. Yang artinya, siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahala darinya. Dan siapa yang memberi pertolongan yang buruk, niscaya dia akan menanggung bagian dosa darinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa syafaat, yang dimaksud syafaat adalah pertolongan, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan kepada sesama di dunia ini, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang memberikan bantuan tapi untuk keburukan, maka sesungguhnya dia pun akan kebagian dosa dari perbuatannya itu. Dikisahkan ada seorang wanita yang bernama Barirah. Barirah ini ingin bercerai dari suaminya. Akan tetapi suaminya masih sangat mencintai dia dan tidak ingin berpisah darinya. Maka pergilah suaminya ini menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta bantuan Rasulullah agar melarang wanita tersebut, agar membatalkan niatnya untuk bercerai dari suaminya. Kemudian Rasulullah SAW pun memanggil Barirah dan menyampaikan pesan dari suaminya itu, bahwa suaminya masih sangat mencintainya dan tidak ingin berpisah darinya. Akan tetapi Barirah ini tetap pada keputusannya. Dia menolak anjuran Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun membiarkan dia pada keputusannya. Maka Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Innama ana ashfa'." Sesungguhnya aku hanyalah membantu, berniat memberikan pertolongan saja. Demikian hadis Rasulullah SAW. Dalam kisah yang lain, ada seorang laki-laki dari golongan Ansar bernama Sa'ad bin Qais bin Ubadah. Laki-laki ini dikenal sangat dermawan dan banyak memberikan bantuan pada banyak orang, yaitu banyak sekali orang yang berhutang meminjam uang kepadanya, dan dia dengan sangat ringannya meminjamkan uangnya kepada orang-orang tersebut. Pada satu waktu Qais ini sakit berat, namun tidak ada satupun teman atau kenalan yang menjenguk dia. Maka dia pun bertanya kepada orang-orang dekatnya, "Mengapa teman-temanku dan kenalanku tidak ada yang menjenguk aku?" Maka dia pun mendapat penjelasan dari orang-orang dekatnya bahwa mereka tidak menjenguknya karena malu, karena mereka berhutang kepadanya
dan mereka belum mampu membayarnya. Maka Qais pun memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa siapa saja yang memiliki hutang padanya dibebaskan, tidak perlu lagi membayar. Setelah pengumuman tersebut, maka banyaklah orang yang datang ke rumah Qais menjenguknya. Di antara mereka ada yang bertanya kepadanya, "Adakah yang lebih dermawan dari engkau?" Maka Qais pun menjawab, "Ada." Dia pun bercerita bahwa pada satu waktu dia pernah pergi dengan temannya dan beristirahat mampir ke sebuah rumah milik orang Badui. Pada saat itu hanya ada istri dan anak orang Badui tersebut. Tidak lama kemudian orang Badui itu pun datang, lalu melihat ada tamu di rumahnya, dia pun menyembelih seekor onta muda untuk menjamu mereka. Keesokan harinya Badui ini menyembelih lagi seekor onta muda untuk menjamu tamunya itu. Dan pada hari ketiga, Badui ini pun kembali menyembelih seekor onta muda untuk disuguhkan kepada tamu-tamunya. Maka bertanyalah Qais, "Wahai Tuan, mengapa engkau demikian memberatkan dirimu setiap hari menyembelih seekor onta untuk kami?" Maka Badui itu pun menjawab, "Dengan senang hati aku lakukan itu. Dan setiap hari aku menyembelih karena aku tidak biasa menjamu tamuku dengan makanan yang sudah bermalam." Kemudian pergilah Badui ini melakukan tugasnya seperti biasa. Maka Qais pun meninggalkan rumah itu dengan memberikan atau meletakkan uang dinar emas 100 dinar untuk keluarga tersebut sebagai balasan atas kebaikan mereka. Tidak seberapa jauh Qais dan temannya berjalan, tiba-tiba dia mendengar ada orang yang berkata di belakangnya, "Berhenti." Maka menengoklah Qais, ternyata yang memanggilnya adalah orang Badui tadi. Orang Badui ini membawa uang dirham emas tadi, dilemparkan oleh Badui ini kepada Qais. Dengan marahnya dia berkata, "Ambil kembali uangmu. Aku dengan senang hati menjamu engkau, jadi engkau tidak usah membalas dan memberiku apapun. Dan jika engkau tidak mau mengambil kembali, aku akan tusuk perutmu dengan pedangku ini." Maka terkejutlah Qais dan terpaksa dia mengambil kembali uangnya itu. Kemudian pergilah Qais dan Badui itu pun meninggalkan mereka. Dari kisah-kisah di atas, jelaslah bahwa kita bisa memahami bahwa yang dimaksud syafaat yang sesungguhnya adalah syafaat yang dilakukan, pertolongan yang dilakukan kepada seseorang dengan tulus ikhlas, dengan senang hati, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang yang ditolongnya. Dan ini semua contoh bagi kita untuk memberikan syafaat atau membantu sesama di dunia ini dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebagaimana banyak yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dan dilakukan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di akhirat nanti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menjanjikan kepada kita syafaatnya, yaitu pertolongan Rasulullah untuk umatnya di akhirat nanti. Dan siapa saja orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti, mari kita bahas pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.